أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والكربين والروحانيين وجميع الملائكة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى كل أصحاب كل المؤمنين وجميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ الحسن الشاذلي سيدنا الشيخ حامد محمد بن محمد الغزالي وخصوصا إلى حضرة الشيخ جلال الدين السيدي الشيخ جلال الدين المحلي الشيخ الصاوي Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina Hasan Ki Ahmad Jazuli bin Yaridih Jazuli Kiai Zainuddin Jazuli Kiai Nurul Huda Jazuli Kiai Hamim Jazuli Kiai Fatman Im Jazuli Kiai Minih Jazuli Kiai Mahmud Sirat wa ila hadrati Wadriya wa ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Al-Faqar Ma Ahmad Hamad Abi Khatib Abi Khatib Abu Hawan Ibn Kasmin Ja'bul Jami' Amwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahum Jami ahli duras mandalam khususan al-ahya minhum wal amwat siwarihim wa kibarihim khususan la hadrati Mbah Said Ali Azhar wa Mbah Mujahid wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Ubaidah wa Mbah Ubaidah wa Mbah Yahajir wa Mbah Mansur wa ila hadrati jami amwatina jami'il mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin ya rabbal alamin innaka antal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ud'u ngajak sapa sira. Ngajak atau dakwah sapa sira. Ngajak atau dakwah sapa sira annasa ing para menungso. Anas ing para menungso ya Muhammad duhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajak ila sabili rabbika maring dalane pangeran sira aidinihi tegese ing agamane rabbik tegese ing agamane maring agamane rabbik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bil hikmati kelawan nganggo hikmah ai bil Qur'ani tegese kelawan nganggo Al-Qur'an wal mau'idati lan kelawan mau'idah al hasanati kang bagus ai mawa'idihi tegese pira-pira mau'idai utawa pituture Al-Qur'an lawan tegese kelawan pira-pira mau'idha utawa pituture Al-Qur'an awil qauli utawa ucapan ar-raqiqi kang alus wajadilhum billati hiya ahsan wajadilhum lan mara padonono sapa sira ing ya Allah ya Rabbi ya Karim mara padonono sapa sira ing nas billati kelawan barang ai bil mujadalati tegese kelawan para padu berdebat allati hiya kang utawi mujadalah iku ahsanul luwih bagus kat du'ai ilallahi bi ayatihi kat du'ai kaya dene ngajak ilallahi maring Allah taala
bi ayati iklan pira-pira ayat utawa pertandane Allah. Wa du'a ilan kaya dene ngajak ila hujaji maring pira-pira hujjai Allah. Ila hujaji maring pira-pira hujjai Allah. Inna rabbaka saktenane pangeran sira wa a'lamu yaiku zat kang pirsa ai alimun tegese zat kang pirsa biman kelawan wong dalla kang sasar sapa man ansabili saking dalane rabbik. Ya Allah wa ta'i rabbik iku a'lamu pirsa sapa rabbik bil muhtadina kelawan wong kang oleh pituduh. Bil muhtadina kelawan wong kang oleh pituduh. Fayujazihim mongko bales sapa Allah ta rabbuk ing ya Allah muhtadin. Wa hadza qabla al-amri bil qital wa hadza utawi ikilah wajadilhum billati ahsan iku qabla al-amri sadurunge den perintah bil qital kelawan perang pun. Samangki membahas mengenai tentang permasalahan dakwah ilallah atau kita mengajak kepada Allah Ta'ala. Ini penting banget ilmu gawe awak dewi, bagaimana caranya kita menghadapi masyarakat dan kita harus bisa berdakwah namun dengan cara yang tepat. Ayatnya ya ini tadi. Coba nunggu biar mana? Orang aneh kayak enak. Iya sih sisa. Pun ini tetap masih ada korelasi dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar mengikuti terhadap agamanya Nabi Ibrahim. Kan bahasannya kemarin summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ndak sing jenenge nabi-nabi ku modele ku macem-macem. Para nabi niku napa? Modele macem-macem. Ana nabi sing cara bahasa kasarane ngomong iku gak atik kalem-kalem, ambek kaume gak atik kalem-kalem. Ana kaume gak tepak titik langsung kaplok, langsung dielingno. Ada yang model seperti itu. Bahkan ada yang model Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ada bahkan sebagian nabi itu sampai berdoa kepada Allah Ta'ala dengan model, ya Allah Gusti, sudah jangan sisakan di atas muka bumi ini satu orang kafir pun, karena kalau mereka dibiarkan hidup mereka akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Ono modele nabi sing model ndongaknoe sampai koyo ngono. Wong kafir niku Gusti jenengan binasakan semuanya saja. Ada yang model seperti itu. Ada yang model seperti modelnya baginda Nabi. Yang mana baginda Nabi itu ketika melihat orang-orang kafir, sekalipun orang kafirnya itu bisa dikatakan sangat memusuhi terhadap orang-orang Islam, Kanjeng Nabi cuma membiarkan dengan seraya dawuh Kanjeng Nabi, jarne biarkan. Mungkin saja nanti ada anak turunnya yang bisa menjadi masuk Islam dan bahkan menjadi penguat agama Islam. Termasuk Abu Jahal ya, yang sangat pamannya baginda Nabi sendiri yang sangat memusuhi terhadap baginda Nabi. Tapi nyatanya napa memang benar-benar putranya itu memang masuk Islam. Jadi sosok baginda Nabi adalah sosok yang dalam berdakwahnya itu penuh dengan kelembutan dan cara yang sangat bagus. Ya, ini kita belajar dari ayat ini. Melana ini korelasinya dengan ayat yang sebelumnya adalah Kanjeng Nabi itu mengikuti terhadap agama dan tata cara syariat yang ada pada Nabi Ibrahim. Agama yang terutama dalam hal ini hanyalah tentang permasalahan tauhid. Ya nopo carane dakwah tengriki dingetika akan ud'u annasa ya Muhammadu ila sabili rabbik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kamu ajaklah para manusia kepada jalannya Tuhanmu, yakni kepada agamanya dengan hikmah
dan juga mau'idhah hasanah. Pertama kita mempelajari dulu arti daripada hikmah itu apa. Mengartikan hikmah saja para ulama juga berbeda-beda pendapat. Ada yang mengartikan al-hikmah huwa aibil Quran. Wahai Muhammad, hendaknya engkau itu mengajak para manusia, dengan hikmah, yakni Al-Quran. Wal mau'idatil hasanah, dan juga tutur kata yang bagus. Itu ai mawaidihi, yakni dawuh-dawuh yang ada di dalam Al-Quran. Awil qauli ar-raqiq, atau ucapan-ucapan yang lemah lembut. Berarti kan seperti itu. Mulakno ngeten mawon. Kalau kita mengikuti tafsir yang ada di dalam tafsirnya Imam Sinten niki, ya Allah Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau dawuh maksudnya al-hikmah itu adalah mengajak kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan Al-Quran dan seluruh mau'idhah ataupun nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Tapi yang paling enak menurut saya mengikuti apa yang didawuhkan oleh Al-Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya Khawatir Asy-Sya'rawi. Imam Asy-Sya'rawi itu dawuhna ngeten. Hendaknya kita itu mengajak kepada Allah Ta'ala dengan cara yang hikmah dan juga dengan tutur kata yang sangat baik. Hikmah niku napa sih? Hikmah itu didawakan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, al hikmatu huwa wad'u syai'i fi mawdi'ihi al munasib. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sudah sangat tepat. Itu namanya hikmah. Dan yang namanya hikmah itu harus dengan tutur kata yang bagus, dengan nasihat yang bagus. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dawuh, kenapa kok yang namanya mengajak kepada Allah Ta'ala itu harus bil hikmah, harus dengan hikmah, dan juga harus dengan mau'idhah hasanah, dengan tutur kata dan nasihat yang bagus. Karena tidak lain tidak bukan, orang yang sedang kita nasihati ketika mendapatkan nasihat itu mereka sudah merasa keberatan. Napa? Kita contohkan semisal seperti ini. Ada mungkin sebagian dari teman kita yang biasa melakukan sebuah tindakan maksiat. Contoh semisal dek niku senengane ngombe-ngombe. Dia sukanya mabuk-mabukan. Maka ketika kita ingin menasehatinya, kita ingin mengajak dia untuk kembali kepada jalan yang benar, tentunya kita harus menggunakan al-hikmah wal mau'idhah hasanah. Harus dengan tutur kata hikmah dan juga tutur kata dan juga nasihat yang bagus. Ini tidak lain tidak bukan seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, karena orang itu mau mengajak kepada jalan kebenaran itu sudah sangat berat. Napa? Itu sudah sangat berat. Mulakno ngeten, jangan sampai kalau orang mau berdakwah menggunakan sistem kekerasan. Jangan sampai ada orang yang berdakwah menggunakan sistem kekerasan atau bahasane dengan ucapan yang keras, dengan ucapan yang terlalu menohok. Kenapa kok seperti itu? Jangan sampai menggunakan ucapan-ucapan yang sifatnya itu terlalu menohok atau bahasane terlalu menampar. Ucapannya terlalu menampar. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena orang yang sedang kita nasihati, orang yang sedang kita dakwai, dia kalau kita ajak menggunakan kalimat yang keras, dia akan merasakan dua keberatan. Dua keberatan. Keberatan yang pertama adalah ketika dia menghadapi ucapan yang keras, ucapan yang terlalu pedes, ya. Itu keberatan yang pertama. Keberatan yang kedua, orang yang sedang kita nasihati, orang yang sedang kita dakwai, dia sedang menghadapi kesulitan untuk keluar dari kebiasaan buruknya berupa maksiat ataupun yang lainnya. Sehingga kalau kita mau menasihati berdakwah, hendaknya kita menggunakan ucapan yang
ringan, ucapan tutur kata dan nasihat yang bagus, yang ringan. Tujuannya nopo? Agar orang yang kita nasihati, orang yang kita dakwai ini tidak perlu menghadapi pedasnya kalimat nasihat. Cukup dengan yang namanya bagi dia menghadapi kesulitan untuk keluar dari kebiasaan buruknya. Pun malana dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, nggak ada benar-benarnya dakwah pakai ucapan yang keras, pakai ucapan yang pedas, itu nggak ada benar-benarnya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi piye carane awak dhewe niku dalam berdakwah itu napa harus bisa menggunakan ucapan yang baik. Tutur kata yang baik. Mulane ada dawuh kal alif summa kalif. Napa? Alif summa kalif. Maksudnya ya napa? Alif, ambil dulu hatinya. Summa kalif. Kemudian baru kamu bisa memberikan beban-beban kepada dia. Gampangane ngomong, lek awak dhewe ku kepingin napa? Kepingin mendakwai, kepingin menasehati, ambil dulu, kenakan dulu hatinya. Baru kita bisa memberikan nasihat-nasihat kepada dia sehingga dia bisa menerima nasihat tersebut dengan baik. Paham ya? Karena yang namanya dakwah itu merangkul, bukan memukul. Ketahuinya Gus Ali seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Dan bahkan dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, sebisa mungkin orang itu kalau berdakwah menasehati jangan dengan cara yang sifatnya itu menggurui, yang menunjukkan bahwa orang yang sedang berdakwah, orang yang sedang menasehati dia lebih pintar, dia lebih utama. Dan juga jangan sampai seseorang yang menasehati dan berdakwah itu justru membuat orang yang didakwai, orang yang dinasehati itu serba merasa bersalah dan merasa terhakimi. Paham ora? Sering dari kita itu biasanya ngajak nasihat dan berdakwah tapi membuat orang yang kita ajak itu merasa terhakimi. Jangan sampai seperti itu. Beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai menyebutkan sebuah cerita, insyaallah. Sampai menyebutkan cerita Cibono minyak wangi. Beliau sampai menyebutkan sebuah cerita. Ya, lanjut. Ini loh. Beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai meriwayatkan sebuah cerita dari Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain di dalam cara berdakwah yang bagus daripada Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Seperti yang saya dawuhkan tadi, bahwa dalam kita berdakwah itu jangan sampai dengan cara yang sifatnya itu napa? Menggurui. Nang ngarepe wong awam kowe lek kepingin dakwah, kowe lek kepingin menasehati, jangan dengan cara yang sifatnya itu menggurui, kowe ketok keminter. Terus yang apa Gus carane? Ini ada tips daripada Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain yang seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam tafsirnya. Dulu diceritakan suatu ketika Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain itu melihat ada orang laki-laki berwudu dalam keadaan dia tidak bisa menyempurnakan dan menyelesaikan wudunya dengan baik dan benar. Iki lek cara awak dhewe, Pak. Ndelok ana wong wudu gak bener, ya, tidak sesuai dengan tata cara yang sudah disebutkan dalam kitab fikih, otomatis kita itu
otomatis kita langsung ngomongi. Tapi bagaimana caranya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain untuk mengingatkan orang yang sedang tidak benar di dalam tata cara berwudunya? Akhirnya ketika Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain melihat ada seorang laki-laki yang berwudu dalam keadaan dia berwudunya itu tidak sesuai dengan tata cara yang benar, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain sepakat untuk mengingatkan orang itu, tapi dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain ini pura-pura sedang bertengkar. Nah, pura-pura sedang bertengkar. Bertengkarnya bagaimana? Bertengkar pura-pura mengatakan bahwa wudunya yang satu itu lebih baik dan lebih benar daripada wudunya yang lain. Gampangan ngomong, langsung di depannya orang yang tidak bisa menyempurnakan wudu dengan baik dan benar itu tadi, Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain itu bertengkar, mengatakan, oh aku yang wudunya benar, kamu salah. Yang satunya juga bilang itu, aku wudunya benar, kamu salah. Akhirnya keduanya sepakat, ya sudah, kalau kamu merasa paling benar dan saya salah dan juga sebaliknya, coba kita praktek wudu bareng-bareng. Nah, coba kita praktek wudu bareng-bareng. Akhirnya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain ini benar-benar kedua-duanya praktek wudu secara bareng-bareng dan sesuai dan tepat dengan tata cara yang sudah disebutkan di dalam kitab fikih. Dan orang yang tidak bisa menyempurnakan wudunya sesuai dengan tata cara yang benar itu tadi melihat kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Setelah sampai melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menyelesaikan keduanya wudu, ya, akhirnya si orang tersebut berkata, sudah cukup. Kalian jangan bertengkar. Wudunya kalian berdua itu sudah tepat. Yang tidak tepat itu adalah wudunya saya. Delon, carane Sayyidina Hasan kalau Sayyidina Husain ini lek ngilingno wong tanpa orang tersebut merasa digurui dan tanpa orang tersebut merasa sedang terhakimi. Paham ora? Lewat dhewe kan ora. Cara ngilingno langsung jenengan salah wudune. Kudune mari basuh muka niku basuh tangan. Tangan itu kudu sampai sini, ya. Sampai sikut, dilebih sedikit. Wah, itu namanya menggurui dan menghakimi. Sebisa mungkin kita itu dalam dakwah tidak seperti itu. Pun satu itu yang diceritakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Cerita yang kedua seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, cara baginda Nabi itu berdakwah itu juga sangatlah indah. Dengan hikmah dan juga mau'idhah hasanah, tutur kata yang baik. Beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi ndawuhaken, dulu diceritakan ada seorang pemuda yang hatinya sedang bergejolak, tidak mampu menahan hasratnya dari lawan jenis. Gampangane ngomong suatu ketika Kanjeng Nabi itu disowani sama seseorang laki-laki yang mana laki-laki ini sedang berada di dalam puncak syahwatnya, puncak hasrat hawa nafsunya. Dia sampai berani matur dumateng Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, i'dzan li fi zina. Sampai matur kayak Kanjeng Nabi, tolonglah beri kepada saya izin untuk saya melakukan zina. Delon. Kira-kira loh, kalau kita dipamiti ada orang mau pamit untuk melanggar larangannya Allah Ta'ala, dia pamit berzina. Wah, ya langsung dimaki-maki sama kita. Tapi apa coba? Bagaimana coba kita lihat tata cara baginda Nabi mensikapi ada orang laki-laki yang sedang di dalam puncak hawa nafsunya, puncak hasrat hawa nafsunya. Sampai berani matur dumateng Kanjeng Nabi, i'dzan li fi zina. Kanjeng Nabi, izinlah, berikanlah izin kepadaku untuk melakukan zina. Kanjeng Nabi ingin ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kanjeng Nabi mengajak dengan cara yang baik. Bagaimana?
Kanjeng Nabi tidak memarahi si pemuda tersebut, tidak memaki-maki si pemuda tersebut, juga tidak menyakiti terhadap si pemuda tersebut. Akan tetapi Kanjeng Nabi menjawabnya dengan jawaban yang enteng, dengan jawaban yang ringan. Kanjeng Nabi dawuh atuhibbuhu li ummik. Ya, Kanjeng Nabi dawuh, "Hei pemuda, kalau kamu ingin melakukan hal tersebut, kalau kamu ingin melakukan diizini untuk melakukan zina, coba kamu angan-angan. Kamu mau tidak ya zina itu dilakukan untuk ibumu atau saudara perempuanmu atau kepada anakmu?" Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu Masya Allah menghadapi seorang pemuda yang seperti ini, Kanjeng Nabi dengan santainya mengingatkan, kira-kira kowe seneng pora ibumu, dulur wedokmu, putrimu dizinai, kowe kira-kira mengizini apa ora? Dengan jawaban yang seperti itu akhirnya mampu menyadarkan terhadap si laki-laki tersebut, sampai si laki-laki tersebut berkata, "Demi Allah, ketika saya tadi datang sowan kepada baginda Nabi, saya itu benar-benar ingin melakukan zina, dan sekarang zina itu menjadi suatu perkara yang sangat saya benci gara-gara dawuh Kanjeng Nabi." Pun niku dingendikaaken ngoten. Ning pun ini pelajaran buat kita. Bagaimana caranya kita itu di dalam berdakwah niku napa? Dalam berdakwah itu kita harus dengan pola pikir al-hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, yang terakhir, jadi yang namanya berdakwah itu modelnya itu pertama menggunakan hikmah, yang kedua menggunakan mau'izatil hasanah, dan yang terakhir ini adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan hendaknya engkau wahai Muhammad itu mendebat mereka dengan perdebatan yang baik, yakni kat du'ai dengan dikatakan kat du'ai ilallahi ayal mujadalati allati hi ahsan kat du'ai ilallahi bi ayatihi wa du'ai ila hujaji. Ya, berdebat dengan mereka dengan perdebatan yang bagus, seperti mengajak kepada mereka terhadap Allah Ta'ala dengan pertanda-pertanda, dengan ayat-ayatnya Allah, dan mengajak mereka terhadap hujah-hujahnya Allah. Jadi secara garis besarnya adalah ini, yang namanya debat itu mengajak orang-orang kepada jalan yang benar, itu caranya 3. Yang pertama menggunakan hikmah. Yang pertama menggunakan hikmah. Yang kedua itu menggunakan mau'izatil hasanah. Dan yang terakhir lek wis gak kena kabeh itu wajadilhum, pakai mujadalah atau perdebatan. Wong non muslim kalau dinasehati dan diajak secara baik-baik untuk masuk Islam gak kena, terakhir solusinya dalam mujadalah. Yaitu perdebatan. Bisa debat ini juga salah satu sistem, ya, walaupun sebenarnya ini dianggap sistem yang bukan jalan yang dianggap sistem yang baik. Malah kita lanjutkan lagi. Dan hendaknya kita itu mengajak mereka sebuah perdebatan. Ya, yang namanya berdebat kan Allah Ta'ala sampun ngilingaken wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaknya kamu berdebat dengan mereka dengan perdebatan yang bagus, dengan perdebatan yang sangat bagus. Kenapa kok di sini diingatkan harus menggunakan perdebatan yang sangat bagus? Tidak lain tidak bukan seperti yang didhawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, dalam perdebatan itu jangan sampai ada istilahnya membuat lawan debat kita itu menjadi marah gara-gara ucapan kita yang sifatnya itu selalu memprovokasi. Paham ora? Biasanya kan banyak ya perdebatan
itu menggunakan ucapan-ucapan yang sifatnya itu memprovokasi. Itu enggak baik. Dan saya nih pun jangan sampai seperti itu. Terakhir niki, inna rabbaka huwa a'lamu ay alimun biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Allah Ta'ala mengclosing bahasanya ada, menutup ayat ini dengan dawuh sesungguhnya Tuhanmu itu maha tahu. A'lam itu asalnya wazannya af'alut tafdil, tapi maknanya tetap alimun. Gak usah dimaknani luweh ngerti, luweh mudaneni, tapi cukup dimaknani zat kang mudaneni. Jadi af'alut tafdil yang tidak pada babnya artinya tidak memiliki makna tafdil. Tengeri dilanjutakan wa a'lamu ay alimun biman dhalla an sabili wa a'lam bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu itu wahai Muhammad itu maha tahu terhadap orang yang tersesat dari jalannya, dan Allah Ta'ala yakni Tuhanmu itu juga maha tahu terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk al-muhtadin. Fayjazihi, maka Allah Ta'ala akan membalas terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa hadza qabla al-amri bil kitab. Sebelum, dan ini merupakan perintah sebelum adanya perintah berperang. Jadi menurut versinya Syekh Jalaluddin Asyuyuti niki ngendikaaken kalau pada sebelum didhawuhi untuk melaksanakan perang, dulu itu mengajak orang-orang kafir, kalau nggak bisa diajak secara baik-baik, ya solusinya adalah mengajak debat. Sehingga kalau sudah datang turun ayat qital, ayat yang memerintahkan untuk peperangan, ya berarti tidak debat. Tapi ada yang mengatakan seperti yang didhawuhkan di dalam niki nggih wonten teng riku dingendikaken, ada yang mengatakan itu tidak dinasakh. Karena apa? Karena antara perdebatan dengan sebuah peperangan itu dua hal yang berbeda. Sekalipun turun ayat yang mengatakan memerintahkan untuk melakukan sebuah memerangi terhadap orang-orang kafir, namun debat itu juga termasuk dalam salah satu cara untuk mengajak orang-orang kepada jalan dan agamanya Allah. Lalu seperti yang didhawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, apa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala mengclosing ayat ini tadi dengan ucapan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha tahu terhadap orang yang tersesat dari jalannya, dan Tuhanmu itu tahu terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Padahal di awal itu Allah Ta'ala sudah memerintahkan terhadap baginda Nabi. Ya bara. Nah awal itu Kanjeng Nabi wis didhawuhi ud'u ila sabili rabbika. Wahai Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, ajaklah para manusia menuju jalan Tuhanmu, yakni agama Islam. Tapi kenapa kok di akhirnya malah dikasih ending, dikasih closing, Tuhanmu itu maha tahu terhadap orang yang tersesat dari jalannya dan orang yang mendapatkan petunjuk. Gampangane ngomong, cara kasar-kasarane ngomong, seolah-olah bertentangan. Nang awal dikongkon dakwah, nang akhir Gusti Allah wis kabeh wis ditentokno. Gusti Allah wis ngerti kabeh ndi sing oleh petunjuk, ndi sing gak oleh petunjuk. Maka dijawab kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya beliau kitab Mafatihil Ghaib, beliau dawuh arti daripada Allah Ta'ala mengclosing ayat ini, ya, yang mana di awal Allah Ta'ala memerintahkan terhadap Kanjeng Nabi untuk gencar melakukan dakwah dengan hikmah mau'idhah hasanah, bahkan dengan mujadalah. Namun di akhir Allah Ta'ala justru mendawuhaken Allah Ta'ala itu maha tahu terhadap orang yang tersesat dan orang yang mendapatkan petunjuk. Itu tidak lain tidak bukan adalah untuk memberitahu terhadap baginda Nabi bahwa artinya adalah wahai Muhammad, sesungguhnya tugas kamu adalah hanya berdakwah. Kowe iku tugasnya mek berdakwah wahai Muhammad. Adapun urusan hasilnya hidayah kepada orang-orang, maka itu sudah bukan urusanmu.
tapi itu merupakan urusannya Allah Ta'ala. Artinya kalau ada orang yang belum mendapatkan hidayah padahal sudah kamu ajak, sudah kamu dakwai, kamu tidak berdosa. Oke. Dan apa namanya, dan yang namanya terus intinya adalah tentang ayat ini adalah untuk mengingatkan yang penting tugasmu adalah berdakwah. Masalah hasilnya hidayah atau tidak itu merupakan tugasnya Allah Ta'ala, sing penting kowe gelem dakwah. Terus mengemban dakwah, kewajiban dakwah ini adalah kewajiban seluruh umatnya Kanjeng Nabi. Jadi awak-awak dhewe iki kewajiban dakwah, Pak. Dakwah dengan cara yang baik seperti yang sudah disebutkan tadi. Wa nazala lamma kutila Hamzah wa musila bihi faqala sallallahu alaihi wasallam, ya, teng ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la wa khairul lisabirin. Ila huna wallahu a'lam bissawab.